Semuanya, perkenalkan saya Andreas Kevin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai multi-layer perceptron MLP. Nah, pada multi-layer perceptron ini sebenarnya ini adalah bagian dari jaringan saraf tiruan. Nah, pada multi-layer perceptron terdapat lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Kita dapat melihat ini adalah lapisan input. Nah, ini adalah lapisan output, lapisan yang kita inginkan, hasil akhir yang kita inginkan. Nah, ini adalah gambaran dari algoritma MLP ini. Nah, pada algoritma MLP ini sebenarnya apa sih kegunaannya? Algoritma MLP ini digunakan banyak dari dalam machine learning. Nah, tetapi digunakannya secara tidak langsung biasanya. Ini salah satunya itu dapat kita lihat pada algoritma Hebbian Neural Network. Nah, jaringan saraf Hebbian. Lalu ada backpropagation. Backpropagation juga menggunakan algoritma MLP. Lantas bagaimana jika kita melihat apakah algoritma NLP ini dijalankan sendiri bisa digunakan untuk apa? Nah, pada algoritma NLP kasus kali ini kita ingin mencoba menerapkannya ke dalam sebuah kasus. Nah, yang pertama kita menggunakan pandas. Kita menggunakan library pandas dan library scanlan. Nah, library pandas ini kebanyakan di sini kita akan gunakan untuk kita memanggil data dan kita takutkan dalam bentuk tabel dan sebagainya di Python ini. Nah, yang pertama di sini dapat kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan library pandas. Yang pertama ini kita gunakan library untuk membuka file CSV, file CSV yang telah kita buat. Nah, saya sebelumnya telah membuat file CSV ini MLP CSV. Nah, pada kasus kali ini yang kita akan melakukan prediksi, kita akan memprediksi apakah suatu murid layak untuk mendapatkan beasiswa atau tidak. Nah, kita prediksi menggunakan 3 komponen. Yang pertama adalah prestasi, tanggungan, dan nominal listrik. Nominal satu di sini adalah kita definisikan sebagai murid tersebut layak untuk mendapat beasiswa. Sedangkan yang dua ini bahwa murid tersebut tidak layak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kita dapat melihat nilai seperti ini, tanggungannya seperti ini, dan biaya listrik rumahnya seperti ini. Dia kategorikan tidak layak untuk mendapatkan beasiswa. Lantas, pertanyaan yang muncul sekarang adalah ketika saya memberikan suatu input, misalnya nilainya adalah 100, tanggungannya adalah 5, listriknya adalah 300.000, apakah anak tersebut layak mendapatkan beasiswa atau tidak? Nah, secara tidak langsung ini juga bisa dijadikan sebagai mesin learning, pembelajaran mesin. Nah, algoritma NLP ini juga sebenarnya juga bisa dalam bentuk pembelajaran mesin sebenarnya. Nah, yang pertama kita adalah membaca file CSV ini. Kita membaca filenya ini menggunakan pandas. Kita coba enter. Kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, dari tabel yang ini dia membaca menjadi seperti ini. Ini adalah hasil membaca dari pandas tersebut. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita melakukan drop. Kita menggunakan prestasi, tanggungan, dan listrik. Ini adalah sebagai ide untuk kita lakukan pencarian hasilnya. Jadi, yang tidak digunakan di sini adalah kode dan hasil. Nah, jadi kita membuang kode dan hasil pada setiap baris, kan? Nah, kita dapat melihat hasil displaynya. Dan Y-nya ini, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa Y-nya ini adalah output yang kita harapkan. Nah, simpelnya X-nya ini adalah input dan Y-nya ini adalah output yang kita harapkan. Nah, kita pisahkan dulu terlebih dahulu. Kita coba display. Nah, kita display X dulu. Nah, ini adalah X-nya. Nah, di sini saya juga mendeskripsikan pakai rata-rata, standar deviasi, mean, dan sebagainya untuk saya lihat. Nah, di sini kita coba untuk display untuk Y-nya. Jadi ini adalah tampilannya di sini dia memisahkan. Oke, selanjutnya setelah kita telah memisahkan X dan Y-nya, kita memisahkan X sebagai input dan Y-nya sebagai adalah output, kita lakukan pelatihan.
kita lakukan pelatihan menggunakan library Skinlearn yang telah kita import sebelumnya. Nah, kita bagi menjadi Xtrend, Xtest, Xtest, YTrend sama YTest. Nah, kita bagi dengan size-nya adalah 0,2, artinya sebanyak 0,2 bagiannya ini kita dijadikan sebagai adalah pelatihannya dan eh, sisanya itu kita gunakan sebagai ujinya, sebagai gitu kira-kira. Kita coba run. Oke, sekarang di sini kita import lagi library Skinlearn processingnya. Nah, pada proses ini saya ingin menstandarkan semuanya. Anggapannya seperti ini. Jikalau kita, nah misalnya di dalam satu lingkungan, di dalam satu kelas, kita ingin mengukur tinggi badan antara satu dengan yang lainnya, ini pasti kan berbeda pada dasarnya. Nah, saya ingin agar tingginya ini dapat saya lihat dalam mudah. Misalnya tinggi 156, saya inisialisasi menjadi 1. Tinggi 160 saya inisialisasi menjadi 0. Tinggi di bawah 150 saya inisialisasi menjadi -1 gitu. Saya inisialisasi semuanya supaya saya gampang karena kalau saya pakai angka 156, 157 ini sangat besar angkanya. Jadi proses di sini adalah proses kita menginisialisasikan. Kita standar scalar, kita menggunakan library Skinlearn yang telah tersedia yaitu standar scalar PP. Kita inisialisasi sebagai PP. Nah, lalu kita buat ini adalah parameternya, copy adalah true, with min adalah true, with standarnya adalah true. Nah, kita ingin mencoba melihatnya. Print X3. Nah, ini adalah hasil yang telah terstandarkan. Nah, jadi adalah dari Xtrend, dari X yang telah kita pisahkan ini prestasi tanggungan listrik. Nah, ini adalah standarnya yang telah dibuat di normalisasi ya kalau bahasanya. Nah, sebenarnya ini juga sama, SQL sheet-nya juga sama ini. Kita lakukan transform print X. Sebenarnya ini adalah sama. Nih, sama. Nah, kita lakukan juga ke Xtest. Lantas mengapa kita tidak lakukan ke Y? Anggapannya seperti ini. X ini adalah parameter input. Sedangkan Y adalah parameter output yang kita harapkan. Kita tidak perlu mengubah Y-nya karena Y-nya adalah outputnya. Kita cuma perlu mengubah inputnya saja. Kita anggapannya normalisasi input. Sekarang kita lihat lagi. Ini pada proses ini kita melakukan algoritma NLP tersebut. Nah, kita menggunakan NLP classifier. Nah, dengan hidden layers-nya adalah 3 dan maksimal iterasinya adalah 5. Nah, setelah kita buat ininya, rumusnya ini anggapannya rumusnya udah terbuat nih. Rumusnya ini udah terbuat, kita simpan di dalam MIP ini. Nah, kita gunakan MIP untuk kita lakukan hitung fit atas Xtrend dan YTrend. Artinya kita rumus yang udah kita buat ini pakai library Skinlearn ini kita simpan dalam MIP. Nah, kita selanjutnya kita pakai MIP ini untuk kita aplikasikan ke Xtrend dan YTrend. Itu kira-kira. NLP classifier. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan prediksinya. Kita lihat prediksinya ini seberapa akurat. 1 sama 2. Nah, ini adalah gambaran prediksinya. Itu sudah mulai terlihat. 1 itu adalah diterima beasiswa dan 2 adalah ditolak beasiswa. Sekarang kita ingin melihat sebenarnya keakuratannya berapa sih? Nah, library Skinlearn ini sudah sangat lengkap. Secara tidak langsung dia juga menyediakan metrik untuk mengukur keakuratannya. Kita coba hitung keakuratannya. Nah, dari ini kita dapat membaca keakuratannya itu seberapa. Precision kita mulai satu persatu. Anggaplah kita memiliki satu kantong buah
yang di dalamnya isinya apel sama buah mangga. Apel adalah 1, buah mangga adalah 2. Sekarang kita ingin menebak, kita main tebak-tebakan. Dalam kantong ini berapa banyak buah mangga? Kita tebak 4. Nah, precision ini adalah hasil tebakan kita. Seberapa akurat sih? 1 artinya akurat. Sedangkan recall ini adalah anggapannya dari 4 mangga ini kita keluarkan semua. Benarkah hanya ada 4 mangga ini? Gitu. Dari semua mangga yang terkumpul ini kita lihat apakah yang 4 mangga ini gitu. Nah, dari keakuratan ini kita hasilkan 0,5. Nah, lalu supportnya ini F1 score ini adalah hasil antara precision sama recall. Lalu ada supportnya. Supportnya ini benar bahwa di dalam kantong ini sebenarnya ini ada berapa? Sebenarnya ada berapa buah mangga tersebut? Oke, lakukannya. Kita udah lakukan prediksinya. Dan kita lihat akurasinya ini berapa. 0,5 akurasinya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Nah, sekarang kita akan coba. Ini kan data kita nih. Seperti yang tadi awal saya bilang, kita coba bagaimana jika ada data lain. Bagaimana jika ada data lain, kita ingin lihat hasilnya seorang itu adalah dapat terima beasiswa atau tidak. Nah, di sini saya udah buat satu data baru. Saya menggunakan library pandas tadi. Nah, saya membuat seperti ini. Kalau ini mungkin sedikit susah dilihat apabila tidak paham. Ini sebenarnya adalah tempatnya adalah di display burung data. Nah, dari sini kita dapat lihat. Nah, ini mudahnya. Kita memiliki prestasinya 90, 60, 80. Nah, 90 ini ada tanggungan 4. Artinya dia punya 4 saudara nih. Listriknya 1 bulan adalah 220.000. Kita ingin lihat dia ini bisa dapat beasiswa atau enggak. Nah, kita lakukan kembali proses yang kita mulai dari sini, transform. Pertama, kita ubah dulu data 3 buah ini. Menjadi bentuk yang dinormalisasi lah katanya, gitu kan. Sebenarnya bentuk dinormalisasi. SCL transform. Rumus yang udah kita simpan tadi dalam SCL ini, kita panggil lagi di sebelah sini. Sekarang kita lakukan prediksi. Kita pakai rumus yang udah kita buat sebelumnya juga, MIP. Ini kan. Nah, kita MIP, kita fitkan atas data. Nah, kita prediksi atas data baru yang udah kita buat ini. Yang udah kita sesuaikan lagi. Nah, ini sebenarnya hasilnya ini udah keluar. Cuman, untuk lebih jelasnya, kita lakukan dia looping. Apabila hasilnya 1, dia menerima beasiswa. Apabila hasilnya selain dari 1, dia gagal untuk menerima beasiswa. Nah, kita looping. Kita ingin melihat seorang yang 0 ini boleh terima beasiswa atau tidak. Nah, setelah kita lakukan looping, kita ketahui bahwa yang pertama ini, data prediksi untuk data baru pertama ini, dia dapat menerima beasiswa. Data yang ini, dia tidak dapat menerima beasiswa. Dia dapat menerima beasiswa. Dan yang ketiga ini dia juga dapat menerima beasiswa. Nah, tetapi dalam ini apabila kita lakukan ulang lagi, kita fitnya bagian sini yang kita ulang lagi, maka hasilnya akan berbeda. Nah, dia hasilnya akan berbeda lagi, sehingga adanya kelemahan pada ini harusnya adanya disimpan. Harusnya pada bagian ini disimpan hasilnya. Nah, karena ini kita belum tahu seberapa akuratnya, maka kita jangan simpan. Kita tidak lakukan penyimpanan terlebih dahulu. Nah, dari ini kita sudah bisa tahu bahwa algoritma MLP ini dapat kita gunakan untuk melakukan prediksi mesin learning. Nah, mesin learning, pembelajaran mesin. Dari data ini, sebelumnya kita sudah berikan data, kita berikan data baru lagi.
Apakah dia bisa memprediksi dia menerima beasiswa atau gagal menerima beasiswa. Nah, sekian dari saya mengenai jaringan saraf tiruan multi layer perceptron. Terima kasih.